Buat kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor, pas banget kalian nemuin channel ini. Selamat datang di Double Y, di mana kalian akan mendengarkan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan dan juga kadang nggak masuk akal, tapi ini nyata. Entah cerita ini nyata atau fiksi, tapi yang jelas cerita ini sangat menarik dan menyeramkan. Banyak orang yang ngomong bahwa cerita ini diangkat dari kisah nyata yang berasal dari tanah Jawa. Cerita ini datang dari seorang mahasiswi yang sedang meneliti jejak-jejak tradisi pengobatan alternatif di Jawa. Tugas akhirnya membawanya ke salah satu dusun yang berada di lereng pegunungan. Dusun itu terkenal karena pernah memiliki seorang dukun kuat yang disebut-sebut bisa menyembuhkan semua penyakit yang parah. Bahkan bisa menghidupkan ayam yang sudah mati. Namun yang membuat dusun ini istimewa atau mengerikan adalah satu hal. Tidak ada yang berani menyebut nama dukun ini setelah ia meninggal. Bahkan keluarganya pun pindah. Rumahnya dibiarkan terbengkalai dan salah satu kamar di dalamnya itu dikunci dengan rantai besi dan dituliskan segel bertulisan dengan aksara Jawa kuno. Dan begitulah mahasiswi ini datang ke desa tersebut tanpa tahu bahwa dia akan menemukan sesuatu yang harusnya tetap terkubur. Dua hal yang langsung terasa aneh saat mahasiswi ini tiba di desa tersebut. Udara yang aneh terasa lembab padahal nggak hujan, dan suara gamelan yang samar ketika menjelang maghrib. Mahasiswi ini tinggal di rumah kepala dusun yang enggan mengizinkannya meneliti sejarah dukun desa tersebut, dan juga melarang keras agar dia tidak mendekati rumah dukun tersebut. Kepala dusun ini berkata, kalau kamu nekat ke sana, bukan kamu yang datang kembali, melainkan sesuatu yang lain. Dia kira ini hanya peringatan biasa. Sampai pada malam pertamanya, siang harinya dia nekat menyelinap ke rumah dukun tersebut tanpa sepengetahuan kepala dusun. Rumah itu masih berdiri dengan kokoh. Hanya saja dindingnya yang lapuk dan dipenuhi dengan jaring laba-laba. Tapi udara di dalamnya itu terasa dingin dan pengap, seolah-olah ada nafas yang tertahan di dalam temboknya. Setelah menelusuri rumah tersebut, dia melihat sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dan di balik lemari itu, dia menemukan sebuah kotak hitam yang sudah terkunci dengan slot karet dan tali icuk. Dan di atasnya ini ada tulisan dengan aksara Jawa kuno yang berbunyi, "Ojo disonggo, opo sing turu bakal tangi." Namun dia tetap membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah buku kulit berwarna merah gelap, berisi catatan tangan. Halaman-halamannya pun tidak seperti halaman biasa, lembut dan halus seperti kulit manusia. Dan tulisannya ini berubah-ubah ketika dia membacanya. Pertama kali mahasiswi ini membuka, tulisannya tuh begini, "Jika kau membaca ini, berarti sudah ditandai. Kamu akan kembali ke sini meski jasadmu tertanam di ujung dunia." Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dan dia lari dengan nafas yang terengah-engah dan pikiran yang sangat kacau. Malamnya pun dia langsung jatuh sakit, dan di sela panas tubuhnya, dia melihat hal-hal aneh seperti kambing hitam yang disembelih namun langsung bangkit lagi, dan seorang anak kecil yang dimasukkan ke dalam kendi, dan sosok hitam yang berdiri di tengah sawah dengan mata yang menyala merah. Setelah kejadian ini, akhirnya kepala dusun itu bercerita bahwa dulu ada sosok dukun yang melakukan ritual terlarang, yaitu penyerapan energi hidup, di mana menukar umur pasiennya ini dengan kehidupan anak-anak kecil di desa itu. Setelah 3 anak meninggal tanpa sebab, akhirnya warga membakar rumah dukun itu. Namun dukun itu tidak mati, melainkan dia menghilang. Dan keesokan paginya ditemukan salah satu mayat dari warga situ dan sedang duduk bersila dengan mata yang membuka dan wajah yang sedang tertawa. Setelah mendengarkan cerita dari kepala dusun tersebut, akhirnya mahasiswi ini membakar buku itu. Namun apa yang terjadi? Di sini buku itu tidak terbakar, melainkan buku itu malah bertambah halamannya. Akhirnya dia membawa buku itu ke kota, tapi malam-malamnya pun mulai berubah. Cermin di kamarnya memperlihatkan sosok wajah tua berjenggot yang jelas itu bukan miliknya. Teman kosnya pun menemukan dia sedang menggores tembok dengan darahnya sendiri dan menulis huruf dengan aksara Jawa yang tak pernah dia pelajari.
Buku itu kini disimpan di ruang bawah tanah sebuah perpustakaan. Disegel dengan kaca anti peluru, tapi segel tak pernah cukup. Sejak kedatangannya, kamera pengawas sering mati sendiri pada pukul 02.15. Dan di mana ada salah satu staf ditemukan pingsan dengan tangan yang menghitam seperti luka bakar dari dalam. Sejak diperiksa, buku ini muncul halaman baru yang berbunyi, "Tangan yang menyentuh buku ini akan jadi milik kamu." Jadi di sini ada salah satu staf yang ingin mencoba membuka buku tersebut, tapi yang terjadi malah menjadi korban dari buku itu. Oke, lanjut. Buku ini itu tidak statis karena halamannya terus bertambah. Kadang berisi nama-nama dosen dan mahasiswa, kadang juga tergambar sebuah peta tempat yang belum pernah ada di bumi ini, dan kadang juga jika halaman dibuka cepat, itu terdengar suara tawa atau tangis dari sela-selanya. Nah, yang paling mengganggu itu ada salah satu halaman yang berubah-ubah sesuai siapa yang membacanya. Mahasiswa yang depresi melihat daftar nama-nama siapa saja yang akan mati. Penjaga malam yang melihat dirinya duduk di kursi roda dengan mata yang bolong, dan dosen sejarah yang melihat potret dirinya dengan tanggal kematian yang sangat tepat. Salah satu teman kos mahasiswi ini pernah melihat dia sedang berada di dapur dan berbicara sendiri sambil memotong bunga melati dan menaruhnya ke dalam gelas. Tapi tidak ada suaranya, hanya bibir yang bergerak cepat seperti sedang membaca mantra. Malam-malam terdengar suara gamelan dari dalam kamarnya. Kadang aroma kemenyan yang menelusup lewat celah pintu. Dan ada satu malam di mana dia melihat di sebuah cermin besar ada dua bayangan. Yang satu sedang tertawa dan satu sedang melihat ke arahnya. Dia melapor ke ibu kos, tapi ibu kos malah menyuruhnya untuk tidak membuka kamar tersebut. Katanya kalau kamu buka, yang keluar bukan dia. Sekitar bulan April, video berdurasi 1 menit 44 detik itu sempat viral di sosial media. Seorang perempuan muda yang sedang duduk bersila di lingkaran garam dan bunga kantil, di mana di belakangnya itu ada sebuah cermin besar dan 2 lilin yang sedang menyala. Dia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berlapis, seperti ada 2 orang sekaligus yang sedang berbicara. Di akhir video itu kamera bergetar hebat. Sekitar kurang lebih 0,5 detik itu muncul sosok bayangan kepala pria tua dengan mata yang berdarah-darah dari dalam cermin. Anehnya, setiap akun yang mengunggah video itu selalu hilang dalam waktu 24 jam. Komentar-komentar aneh dengan simbol, dan ada satu komentar yang selalu muncul, yaitu ojo diterusno, wis dicekel. Beberapa netizen mencoba melakukan frame by frame. Dalam satu frame terlihat buku merah yang sama dari perpustakaan itu terbuka di halaman 666 yang bertuliskan begini: yang melihat akan menyambung darah dan yang menyalin akan mengganti tubuh. Ada seorang mahasiswa yang tidak percaya akan hal seperti itu. Akhirnya dia mencoba untuk mencuri buku itu. Namun apa yang terjadi? Sebut saja namanya Wastro, mahasiswa semester akhir yang skeptis akan hal mistis. Dia percaya bahwa semua cerita dari buku itu adalah sebuah sugesti massal. Jadi dia ingin membuktikan bahwa bisa menyentuh buku itu tanpa efek apapun. Dia menyelinap ke ruang bawah tanah perpustakaan itu pada tanggal 13 Mei. CCTV menunjukkan dia membawa kamera kecil, sarung tangan, dan kunci duplikat. Di dalam video itu, dia membuka segel kaca, menyentuh buku itu, dan dia tertawa. Tapi 14 detik kemudian, tawa berubah menjadi tangisan. Lalu terdengar teriakan yang membentur frekuensi telinga manusia. Dia menyebutkan kata yang tak dikenal. Rukma, Nanti, Sukma, Purwaning, Jagat. Lalu lampu tiba-tiba padam dan video berhenti di titik itu. Sampai saat ini mahasiswa itu tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah sebuah kertas robek yang berisi tulisan yang tidak percaya akan menjadi saksi bagi dunia lain. Tapi di dunia itu tidak ada saksi yang kembali hidup. Dan tulisan terakhir yang ada pada buku itu adalah, kembalilah, kau sudah ditandai, kau adalah cucu penerus kami, sang dukun. Nah, itu dia cerita yang menurut saya sangat menarik
dan penuh dengan misteri. Jadi gimana guys? Menurut kalian cerita ini nyata atau fiksi? Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita mistis yang penuh misteri, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi cerita kita berikutnya. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini bersama Double Y. Sampai jumpa di video selanjutnya.